a'lam bishawab. Hadirin sekalian yang terhormat, pertama-tama mari lebih dahulu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa kita berselawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukurillah atas berkah rahmat Allah dan berbagai macam nikmatnya kepada kita. Malam ini kita semua sehat walafiat. Kita dapat taufik hidayah untuk hadir ke Masjid Jami' Ar-Ridha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kita hadir untuk solat berjamaah, hadir untuk duduk di majelis taklim, berzikir, berdoa, berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah menyebabkan kita dan keluarga dapat rahmat Allah, dapat ampunan Allah dan dapat ridha Allah dan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang terhormat, kita masih meneruskan pelajaran kita dari kitab Irsyadul Ibad, masih dalam bahasan tentang masalah Al-Quran atau masalah membaca Al-Quran. Pada kesempatan yang lalu kita sudah baca beberapa hadis Nabi kita Muhammad SAW yang menganjurkan kepada kita untuk selalu membaca Al-Quran. Hadirin sekalian yang terhormat, bahwa Al-Quran ini adalah merupakan kitab Allah yang turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang menjadi ibadah kalau kita baca. Menjadi ibadah kalau kita baca. Kalau kita baca Quran kan kagak jadi ibadah, jadi informasi. Atau baca-baca buku-buku lain jadi informasi atau jadi pelajaran, ya jadi ilmu juga, ilmunya ilmu informasi aja. Tapi kalau kita baca Quran dihitung kita lagi ibadah, kita lagi ibadah. Oleh karena demikian maka Al-Quran itu siapapun ialah yang bisa baca Quran, yang tidak bisa baca Quran, itu semuanya kalau dia mau ialah mengopeni Al-Quran, semuanya jadi ibadah. Yang kagak bisa baca Quran, kalau dia mau belajar Quran ibadah. Yang udah bisa baca Quran, kalau dia mau ngajarin orang yang kagak bisa baca Quran, ibadah. Dan yang udah bisa baca Quran, kalau dia baca, ya ibadah. Jadi yang belum bisa, yang udah bisa, yang baca. Kalau dikata yang baca itu kan udah bisanya itu macam-macam. Yang baru bisa dikit-dikit, yang bisa udah lancar, yang bisa udah semuanya ibadah. Itu semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an ini sampai ditanya ketika kita nanti udah ada di kubur. Ma imamuka? Man rabbuka? Man nabiyuka? Ma imamuka? Apa kamu punya imam? Yani kamu hidup di dunia berdasarkan apa? Ialah pekerjaan-pekerjaanmu yang menjadi landasan yang kamu kerjakan itu. Imam kamu apa, yang ikutan kamu apa? Nah, sampai ke kuburan ditanya tuh Quran. Jadi tentu jawabannya Al-Quran imami. Bagaimana kalau kagak bisa baca Quran mau jawab Al-Quran imami? Inti daripada udah bisa baca Quran adalah mengamalkan Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, itu intinya. Nah, ya kita ini sambil mempelajari Quran, ya kita amalkan apa yang kita bisa amalkan, ya daripada Al-Quran itu. Hadirin sekalian yang terhormat, oleh karena demikian adalah menjadi pekerjaan kita untuk kita programkan dalam kehidupan ini tentang Al-Quran. Ya, yang kagak bisa tentu programnya supaya bisa, yang udah bisa programnya supaya membaca. Alangkah bagusnya seorang muslim ialah punya program baca Quran. Umpamanya saya pengen hatam Quran sebulan sekali, maka setiap hari dia baca sejuz. Kalau sebulan 30 hari, insya Allah 30 juz. Begitu seterusnya. Kalau dia hidup umpamanya dikasih umur oleh Allah 70 tahun, katakanlah umur 30 tahun udah mulain 40 tahun. Kalau sebulan sekali hatam, kali setahun itu 12 bulan, kali 40, banyak.
Satu hurufnya 10 kebajikan, banyak bakal kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan kita dekat sama Quran. Punya program dalam sebulan itu berapa kali hatam, sekali apa 2 kali, atau 2 bulan sekali kita hatam, atau 3 bulan sekali, atau berapa bulan saya, sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Kalau tidak bisa baca Al-Quran untuk sebulan sekali hatam atau setahun sekali hatam, maka kita harus baca surah-surah yang mengandung banyak keutamaan supaya kita bisa dapat pahala besar ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, bekal besar untuk kita menghadap Allah. Baca surah-surah tertentu. Surah-surah tertentu, enggak bisa baca Quran dari awal sampai akhir nih. Kagak ada waktu atau kagak bisa, maka surah-surah tertentu. Baca surah Ikhlas, baca surah Fatihah dan lain-lain. Nah, ini pelajaran yang sekarang ialah kalau yang lalu ada perintah baca Quran secara umum, bagaimana jadinya kalau kita baca Quran dan sebagainya daripada pahala-pahala yang disediakan oleh Allah. Sekarang kita akan lanjutkan tentang pasal-pasal yang mengenai keutamaan surah-surah dan ayat-ayat. Qala Syekhul Musannif Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, faslun fi fadaili ba'dis suwari. Ini satu pasal menerangkan keutamaan, fadail itu fadilah, keutamaan, ba'dis suwari, sebagian surah. Suar jamak daripada surah. Suratun, suratani, suwarun. Ba'dis suwari, sebagian surah. Wal ayati, dan ayat-ayat. Jadi ada yang surahnya mengandung fadilah, ada yang ayat-ayatnya. Allati waroda fadluha, yang telah datang hadis, maksudnya keutamaannya, fil ahadithi ghairul maudu'at, dalam hadis-hadis yang bukan hadis maudhu'. Hadis maudhu' itu hadis palsu. Jadi yang telah datang keutamaannya, yang ada memang hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hadis palsu. Maudhu namanya, hadis palsu. Baik itu hadisnya sahih atau dikatakan hadisnya dhaif, karena boleh untuk fadhailul a'mal. Kecuali untuk mengambil hukum nggak boleh pakai hadis dhaif. Tapi kalau sekedar itu hadis untuk memotivasi kita untuk kita mau beramal, itu boleh kita pakai hadis dhaif untuk mengerjakan amalan itu. Hadis yang pertama, akhraja Abdullah bin Ahmad. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abdullah bin Ahmad, yang hadisnya rawinya an Ibnu Abbasin, daripada Sayyidina Ibnu Abbas. Qala, ini Sayyidina Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang keutamaan surah Fatihah. Fatihatul kitabi ta'dilu bi thulutsail Qur'an. Fatihatul kitabi, surah Fatihah atau Fatihah pembuka kitab, itu ta'dilu bi thulutsail Qur'an, itu menyamai membaca 2/3 Al-Quran. Thuluth sepertiga, thulutsaini 2/3. Ini thulutsai, nunnya dibuang, jadi bi thulutsail Quran, karena mudhaf ilaih, nunnya dibuang. Surah Fatihah itu adalah menyamai keutamaannya sama membaca 2/3 Al-Quran. Oleh karena itu surah Fatihah diwajibkan baca ketika kita lagi sholat. Sholat kalau setiap rakaat 1 Fatihah. Sehari kita sholat 17 rakaat, 17 kali baca Fatihah. 1 Fatihah dapat pahalanya sama dengan thulutsail Quran. Itu begitu besar baca surah Fatihah. Dan surah Fatihah termasuk Al-Fatihah 5 guriat lah, ada hadis begitu. Surah Fatihah itu Allah akan ijabah ialah
untuk apa dia dibaca atau untuk apa dia diniatkan. Oleh karena itu dibacain Fatihah udah pantas saja. Orang meninggal supaya dosanya diampunin segala macam, bacain Fatihah. Orang sakit supaya disembuhin Allah, bacain Fatihah. Orang kawin supaya jodohnya panjang, bacain Fatihah. Orang habis disunatin supaya cepat sembuh, bacain Fatihah. Orang hilang supaya ketemu, bacain Fatihah. Karena memang hadisnya surah Fatihah itu boleh diniatkan untuk apa saja yang dia niatkan. Mudah-mudahan yang dia niatkan itu diijabah oleh Allah. Jadi apa yang diniatkan dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya dunia ini kan Allah. Kalau kita minta sambil kita ibadah, kita ibadahnya baca seperti 2/3 Quran. Dan minta ya Allah supaya ini dan itu dan itu, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatihah ta'dilu bitulutil Quran. Kemudian hadis yang berikut, wa Ahmadu wa Tirmidzi, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi an Abi Hurairah, yang bersumber daripada sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang bernama Abi Hurairah atau Sayyidina Abdurrahman bin Sakhar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, dan demi yang jiwaku berada di tangannya atau di bawah kekuasaannya, ma unzila fil Qur'ani wala fil Zaburi wala fil Injili wala fil Furqani mithluha, yakni Ummul Quran. Ma unzila, tidak ada diturunkan di dalam Al-Quran, wala fil Zabur, dan tidak ada di dalam kitab Zabur, wala fil Injil, dan tidak ada dalam kitab Injil, wala fil Furqan, dan tidak ada dalam Al-Furqan, yakni kitab menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Itu semua kitab menjadi pembeda antara hak yang batil. Bahkan ada lagi ya suhuf-suhuf yang lain, mithluha, yang seperti surah Fatihah. Ma unzila mithluha, naib fa'ilnya mithluha, yakni Ummul Quran, yakni induk daripada Al-Quran. Ummul Quran induk daripada Al-Quran. Oleh karena itu Fatihah ditaruh di depan. Ya, kalau orang nyusun buku kan isi buku apa tuh? Materinya ada di depan. Ini dan ini. Di dalamnya isinya itu. Kalau dirinci satu persatu. Itu Fatihah begitu, induk daripada Al-Quran. Wa innaha sab'ul mathani, dan bahwasanya Fatihah itu adalah 7 ayat kepujian. Wal Qur'anul Azim, dan sama dengan 1 Al-Qur'anul Azim. Jadi dia induknya. Singkat segitu dia. Isi Al-Quran adalah yang ada di surah Fatihah. Nah. Jadi baca Fatihah maka begitu besar pahalanya, sebab seperti itu. Kemudian yang berikut, wa Ahmadu an Abi Amamata, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad yang bersumber daripada sahabat Nabi an Abi Amamah, daripada Abi Amamah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran, baca olehmu Al-Quran. Makanya kalau kita malas baca Quran, ini Nabi yang merintah. Diperintah sama orang-orang aja yang kagak kejelas, suruh mau. Apalagi udah jelas yang nyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Itu Quran kalau kita baca, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena itu Quran akan datang di hari kiamat memberi syafaat, memberi pertolongan dengan izin Allah li ashabihi, kepada yang membacanya. Ashab maksudnya kepada yang punya dia ini, yang baca-baca tuh Quran, yang paham tuh Quran, yang hafal tuh Quran, ashabul Quran. Jadi ada amal yang bisa memberikan syafaat langsung seperti Quran, ada hadisnya, dia beri syafaat sama orang yang suka baca Quran. Puasa, nah, dia beri syafaat sama orang yang mengerjakan puasa, puasa wajib di bulan Ramadan maupun puasa-puasa sunnah. Itu diperintah kerjakan dengan baik supaya dapat syafaat nanti di hari kiamat, di hari tidak ada yang bisa nolongin kita. Amal kerjaan kita, bahkan keluarga kita, kagak ada yang bisa nolongin.
Kalau kita sering baca Quran, nah Quran nanti yang nolongin. Kalau kita rajin puasa Ramadan, bahkan tambah lagi dengan puasa sunnah-sunnah lain, puasa kita yang nolongin tentu man dzalladzi yashfa'u inda illa biidznih. Tidak ada yang bisa beri syafaat pada waktu itu kecuali dengan izin Allah. Quran diizinin, puasa diizinin. Juga yang diizinin beri syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kalau ialah kita baca Quran dengan sebab kita punya bacaan-bacaan Quran, dengan sebab kita puasa, amal kita bisa nolongin kita, bisa syafaatin kita. Kurang lagi ditolongin sama Nabi, disyafaatin dan sebagainya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ini secara umum ialah perintah supaya kita banyakin baca Quran. Kemudian secara khusus iqra'uz zahrawaini, baca iqra'u, baca az-zahrawaini. Zahratun maknanya bunga. Dua surah yang seperti bunga. Apa dua surah yang zahrawaini? Al-Baqarah wa Ala Imrana, yaitu surah Baqarah dan surah Ali Imran. Kagak bisa baca Quran secara semua 30 juz Al-Baqarah dan ialah Ali Imran. Jadi di depan aja Fatihah, habis Fatihah terus surahnya pertama kan Baqarah, berikutnya Ali Imran. Udah bisa habis itu balik lagi Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Rupa ama yang dia udah bisa dan udah lancar yang itu. Az-Zahrawaini namanya itu. Itu orang yang membiasakan membaca suratul Baqarah dan surah Al-Imran, fa innahuma ya'tiyani, maka bawahnya dua surah itu akan datang. Ka'annahuma gomamatani, seolah-olah itu dua surah menjadi dua awan, au goyabatani atau dua payung. Ka'annahuma firqani atau dua kelompok, min toyirin sawwapin, daripada burung yang berbulu penuh. Burung yang bulunya penuh yang bisa kayak awan, bisa mayungin kita di hari kiamat. Lagi nggak ada payung, lagi kepanasan, dipayungin sama itu dua surah. Dia dijadikan oleh Allah berbentuk burung yang penuh bulu yang bisa mayungin. Kayak Nabi Sulaiman ketika dia mau rapat nggak perlu sewa tenda, burung pada di atasnya, adem di bawah. Nggak pakai nyewa tenda, burung aja pada di atas. Gitu. Itu orang yang suka baca surah Baqarah tadi hari kiamat, dia ialah dipayungin sama burung, dua kelompok burung yang penuh bulu. Itu dia payungin. Dan ada gomamatani, ada awan yang mayungin, memang ada payungnya dan ada burung. Itu ialah burung dikatakan tahajani an ashabihima, yang kedua burung itu akan membela kepada orang yang suka membacanya. Membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Membela apa? Ya, membela kita lagi kepanasan jadi Adam, membela kekurangan amal kita, dia syafaatkan kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah izinin itu burung. Karena itu burung bukan burung-burung biasa, burung yang memang asalnya dari surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, yang memang udah dikasih tahu oleh Allah dari di dunia, udah dikasih tahu ente suka baca, entar itu bakal jadi ini dan jadi itu. Itu diperintahkan begitu dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra'ul Baqarah, baca iqra'u surat Al-Baqarah. Baca itu surah Baqarah, diperintah sama Nabi. Fa inna akhdaha barokatun, maka bahwasanya orang yang mengambilnya, yang membacanya akan mendapat berkah. Rumah yang dibacakan itu penghuninya sering-sering baca surah Baqarah, rumah diberkahi. Suami istri diberkahi, anak-anaknya diberkahi, karena di rumah itu sering dibaca surah Baqarah. Yang punya berkah Allah, yang ngasih berkah Allah. Salah satu wasilah untuk orang dapat berkah, banyakin, seringin itu baca surah Baqarah. Baca sekali aja tuh rumah kagak dibacain surah Baqarah. Pindah rumah aja kagak baca surah Baqarah, apalagi sih pindah rumah suruh baca surah Baqarah. Atau kita sendiri karena kita baru pindah di rumah kita nih, baca situ surah Baqarah. Dan seterusnya, seringin baca di situ.
akhdah barokah. Orang yang suka baca surah Baqarah mengambilnya akan berkah, wa tarkaha hasaroh, dan meninggalkannya akan dapat kerugian. Dan disabdakan oleh Nabi, wala yastati'uhal batolah, dan tidak akan mampu membacanya orang yang malas. Orang yang malas, al-batolah diterjemahkan dua. Pertama orang yang malas, yang kedua orang yang tidak jujur, orang yang batil, berbuat kebatilan, berbuat tidak jujur, kezoliman. Orang yang suka berbuat kebatilan, kezoliman, dia nggak bisa, dia nggak dapat taufik hidayah untuk baca surah Baqarah. Orang yang malas saja ya. Padahal apa aja bisa dia baca surah Baqarah. Itu surah Baqarah 2,5 juz kurang lebih lah. Baca 1,5 jam. Malas saja ngasih waktu 1,5 jam untuk baca surah Baqarah. Yang abdul yang baca yang punya rumah. Kalau yang punya rumah kagak baca ya suruh orang undang surah Baqarah. Wala yastati'u hal batalah, dan tidak mampu ialah membacanya orang yang malas atau orang yang tidak jujur. Hadis yang berikut, wal Baihaqi anis Salsali, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dari sahabat yang bernama Salsal, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beda orang yang di dunia suka baca surah Baqarah sama tidak. Menurut hadis yang dikeluarkan Imam Baihaqi daripada sahabat Salsal, man qara'a suratal Baqarati tuwija bitajin fil jannah. Siapa orang yang suka membaca surah Baqarah akan dipakaikan mahkota. Tuwija dipakaikan mahkota, bitajin fil jannah, dengan satu mahkota, dipakaikan satu mahkota di surga. Yang mana nanti di surga pakai mahkota, itu ternyata dia itu dari dunianya suka baca surah Baqarah. Yang di mana dia enggak ada mahkotanya, berarti di dunia itu dia malas daripada baca suratul Baqarah. Tuwija bitajin fil jannah. Wa Ibnu Mardawihi wa Syairazi, dan yang dikeluarkan hadis oleh Imam Ibnu Mardawi dan Imam Syairazi. An Ibnu Mas'udin, daripada sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah Ibnu Mas'ud. A'zamu ayatin fi kitabillahi, ayat yang paling besar di dalam kitab Allah, yaitu dikatakan ayatul kursi, yaitu ayat kursi. Ini ada di dalam surah Baqarah, ayatul kursi. Wa a'dalu ayatin fil Qur'ani, dan ayat menganjurkan keadilan, yang paling besar menganjurkan keadilan. Ayat yang paling besar atau paling utama menganjurkan keadilan di dalam Quran, yaitu ada dalam Quran ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan seterusnya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Orang yang sering baca Quran akan baca ini, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah, sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat adil dan berbuat baik. Perbuatan yang bagus. Orang jadi apa aja kalau adil, jadi orang tua aja mesti adil sama anak. Jadi pemimpin mesti adil sama rakyat. Enggak jauh jadi pemimpin yang paling kecil atau paling besar, mesti adil sama yang dipimpin. Diperintahkan oleh Allah siapapun ya'muru bil adli wal ihsan, dan selalu berbuat baik. Orang berbuat baik pasti disukai. Yang enggak disukai itu orang berbuat jahat. Tetangga enggak suka sama orang jahat. Istri juga enggak suka kalau kita jahat. Jahat banget sih Pak. Kata gitu, apalagi orang lain. Maka Allah suruh kita adil apa baik. Itu adalah sumber daripada untuk dapat ridho Allah Ta'ala. Dia adil, dia baik. Kagak berhenti-berhenti berbuat baik. Dalam segala hal dia adil. Itu akan dicintai Allah Ta'ala, diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila akhirih, sampai akhir ada. Wa akhwafu ayatin fil Quran, dan ayat yang paling ditakuti di dalam Quran, yang paling ditakuti itu ayat yang ada dalam Quran, kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang yang berbuat kebaikan sekalipun seberat zarrah, biasa orang artiin dikata kena kecil banget, seberat biji sawi. Tahu biji sawi nggak pernah lihat kita, karena bukan petani. Kalau petani tukang nanam sawi, ada tahu di biji sawi kecil, dia bakal lihat. Sedekah
50 perak kan udah hampir kagak ada 50-an. Cepek. Kelihatan, waduh. Seminggu gua kalau ke masjid bawa duit cepek doh. Cepeknya 100 perak. Akan dia lihat itu kebaikan, biar kecil dia bakal lihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, dan siapa orang yang berbuat amal kebaikan seberat biji sawi, seberat dzarrah, dia akan lihat. Kebaikan biar kecil dia lihat, kejahatan biar kecil dia lihat. Nah itu kita takut. Apalagi kita berbuat kejahatan yang gede-gede, yang kecil aja kita bakal lihat. Nah itu. Itu adalah disebut ayat yang paling menakutkan. Karena kiriatnya kejahatan kita tuh kelihatan semua. Takut kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Wa arja ayatin fil Quran, dan ayat yang paling memberikan harapan di dalam Quran. Arja, beri harapan. Arja ayatin fil Quran, ayat yang paling memberi harapan di dalam Quran. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim. Qul, katakan hai Muhammad, ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas atas diri mereka. Allah kan berikan kepada kita hukum-hukum, ada halal, ada haram. Kalau yang halal kita kerjain semua di dunia, yang halal-halal namanya kita pas. Tapi kalau keliwat, nah itu namanya asrofu. Yang haram juga. Seperti makanan, yang halal banyak, minuman yang halal banyak. Keliwat udah yang halal, yang haram juga. Udah pengen cobain bagaimana ceritanya babi. Yang haram-haram dia makan juga. Rezeki dia banyak. Dia pengen juga dari yang haram. Bagaimana sih kalau rezeki boleh nyuri, boleh bohongin orang. Asrafu ala anfusihim, wahai hambaku yang ialah melampaui batas kepada diri mereka. Allah sampaikan la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Seberapapun besar dosa, kalau dia mau taubat, mau kembali, akan dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berapapun, asal jangan musyrik. Bab yang udah ada nas Al-Qur'annya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak ampuni dosa orang yang berbuat musyrik. Wa yaghfiru maduna dzalik liman yasha, selain daripada musyrik, dosa apa saja, besarnya seberapa saja, kalau dia taubat, dia minta ampun, dia merubah diri menjadi orang baik, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang bikin harapan paling besar. Sehingga tukang-tukang berzina, pelacur, umpamanya pelacur, semalaman aja dia ngelacur 2-3 kepala, apa bisa 5 kepala, bisa 10 kepala. Dia jadi pelacur 10 tahun apa 20 tahun. Berapa orang, berapa kali dia berzina. Kalau Allah mau ampuni, dia ampuni. Begitu juga orang yang berzina dan seterusnya. Asal jangan musyrik. Asal jangan musyrik. Tukang colong, udah berapa tahun yang udah colong, dia mau bertaubat, dihukum dunia udah dihukum, dia udah taubat, dia ampuni. Bahkan orang udah bunuh 99 orang, dijadiin 100, diampuni sama Allah kalau dia taubat, dan taubatnya benar. Jadi ayat yang paling ialah paling memberi harapan yang ada dalam Quran, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa. Jangan orang udah berbuat dosa pakai telanjuran. Gua udah telanjuran bikin dosa, biarin dah gua terusin sampai mati. Kagak taubat-taubat sampai mati. Nah, itu enggak dapat ampunan. Tapi kalau dia taubat, udah tua dia taubat, biar udah tua enggak apa-apa. Ada orang yang bunuh 99 orang pas jadi 100, dia baru taubat, baru baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, udah tua, habis itu udah mati, dapat rahmat Allah. Karena dia habis baca itu, dosanya diampunin, karena habis taubat belum bikin dosa lagi, mati dia. Jadi dia mati dalam keadaan bersih daripada dosa. Nah, ya kalau orang nggak ada dosanya meninggal dunia, insya Allah tempatnya rahmat Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semua yang tahu Allah, innamal amal bil khawatim.
Amal bagaimana ujungnya? Ujungnya la ilaha illallah ujungnya ya. Insyaallah Nabi sabdakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Itu Nabi sabdakan begitu. Itu adalah ayat yang paling diharapkan, paling mengharapkan untuk kita dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berapapun dosa kita, asal jangan musyrik. Wal hakimu, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim an Abi Dzarrin, daripada sahabat Nabi yang namanya Abi Dzar, daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah taala khotama surat al-Baqarati, mengakhiri itu surah Baqarah bi ayataini, dengan 2 ayat, a'tonihima min kanzihi, yang ialah diberikan di akhirinya, diberikan keduanya daripada kanzul arasnya Allah, gudang arasnya Allah, min kanzihil ladzi tahtal aras, daripada gudangnya yang ada di bawah aras. Ya, dari mulai amanah Rasul sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al-qawmil kafirin, 2 ayat itu adalah diturunkan langsung oleh Allah daripada bawah arasnya. Itu akhir surah Baqarah. Fata'allamuhunna, maka pelajari itu, wa'allimuhunna nisa'akum wa abna'akum, dan ajarkan itu kepada perempuan-perempuan kamu, nisa'akum wa abna'akum, dan anak-anak kamu. Fa innaha salatun wa qira'atun wa du'aun, karena itu ada berisi salat atau rahmat, wa qira'atun, dan berisi bacaan Quran, wa du'aun, dan ada berisi doa. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fasurna al-qawmil kafirin, itu. Jadi itu akhir surah Baqarah ya. Surah Baqarah itu ada ayat kursinya dan ada akhirnya dan ada macam-macam. Makanya kalau orang baca sesurah, besar sekali keuntungannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia baca dia pretelin aja, dibaca ujungnya doang atau tengahnya doang. Dia baca cuman Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, 1 ayat atau 2 ayat, itu ayat kursi. Nah, itu aja udah dapat pahala besar, apalagi kalau dibaca 1 surah Baqarah. Rumi Utsman bin Affan mulai Latin, niscaya dicatat baginya seperti beribadah semalaman. Inna fi khalqis samawat sampai ujung, dia sama dengan ibadah semalaman kalau dia baca akhir surah Ali Imran. Itu menurut hadis Nabi dikeluarkan oleh sahabat yang namanya Sayyidina Utsman bin Affan. Kutiba lahu qiyamul lailah, dicatat baginya seperti ibadah bangun malam semalaman. Wa Ahmadu an Mu'adz bin Anas, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad daripada Sayyidina Mu'adz bin Anas. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul izzi, ayat yang berisi tentang kemuliaan dan kebesaran keperkasaan Allah, yaitu wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada ila akhirih. Wa qulil hamdulillah, dan katakanlah alhamdulillah alladzi lam yattakhidh walada, yang Allah itu tidak punya anak, sama dengan yang kita baca dalam ialah surah Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid. Sebab kalau punya anak jadi berabe, dirinya siapa, benar desanya siapa, kayu segala macam. Allah maha suci daripada itu. Nah, dia enggak punya anak, dia ialah berdiri sendiri. Kalau punya anak kan dia mesti ngedein anak. Tahu anaknya narkoba. Anak kiai narkoba ada begitu kan.
Entah kalau Allah punya anak, waduh anaknya narkoba. Tahu, anaknya kagak narkoba dianiaya orang, dibunuh orang, anak dipotong orang, disalib orang, anak Allah itu. Apa Allah kagak marah anaknya disalib? Kita aja juga kalau anak kita diapa-apain marah. Apa bisa jadi gara-gara nyalib buat nebus? Lah bagaimana sih jadi urusan? Allahnya tuh marah apa enggak kalau anaknya diapa-apain? Kita aja marah. Maka ayat yang paling perkasa, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Allah tidak punya anak dan tidak punya yang lain-lain karena alam beserta isinya semuanya, ini alam banyak bukan dunia doang, semuanya milik Allah. Manda perlu orang atuk, semuanya milik Allah. Wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada al-ayat. Nah itu keutamaan beberapa surah. Nanti lanjut ada suratul Kahfi, ada akhir surah Kahfi lagi, dan ada macam-macam surah. Ada surah Tabarok, ada surah Ar-Rahman, surah Waqiah. Kalau kita baca, insya Allah banyak pahalanya. Kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah untuk ialah kita punya waktu, diberikan taufik hidayah untuk kita buat baca Quran, kita untuk mendapat keriduan Allah Ta'ala, mencari pahala yang banyak daripada Al-Quran ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.